Nungguin ya. Nah, mereka menggunakan peralatan yang sangat banyak, rudal, roket yang banyak, dan juga pasukan yang banyak. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ini adalah salah satu kisah yang diketahui oleh banyak orang di Palestina. Bahkan Syekh juga mengatakan, nah ini benar-benar terjadi. Pasukan Zionis Israel maju, tapi ketika mereka sudah merasa mau menang, tiba-tiba datang pasukan berwarna putih. Mereka melempar pasir ke permukaan masing-masing Zionis Israel. Sehingga mereka langsung berkata, aduh panas, sakit. Satu prajurit bisa salami, aduh sakit, aduh kena pasir. Lalu suaranya banyak nih. Akhirnya ada yang bilang, mundur. Ada pasukan khusus nih dari Palestina nih yang menyerang. Mundur semuanya. Sekian banyak tentara Israel, Zionis Israel, mereka merasa gak bisa melihat, matanya panas karena terlempar sama pasir yang dirasakan sama mereka. Dikonfirmasi nih sama dokter, semua ditanya, emang kenapa kamu ketika di perang tadi? Ada pasukan Palestina, orang-orang Palestina, pakai senjata apa mereka? Nggak tahu, saya cuma merasa kayaknya dilempar pasir. Satu orang ditanya, satu orang lagi ditanya semua, jawabannya sama, dilempar pasir sama pasukan orang Palestina, bajunya putih-putih. Orang Israel bingung, wah ini pasti ada pasukan khusus yang baru nih, baju-baju putih. Karena pasukan khusus yang sebenarnya Al-Qassam tadi, bajunya warna apa tadi? Bajunya warna apa tadi Al-Qassam? Hitam. Biasanya hitam, terus pakai tudung kepala, matanya dibuka, ada ditutup, kepalanya, matanya doang yang kelihatan sama mulutnya. Kenapa harus begitu? Karena mereka adalah pasukan khusus yang kalau misalkan berada dalam kehidupan biasanya ya harus jadi manusia biasa. Nah, Zionis Israel bingung. Wah, kok seperti itu? Bahkan orang Palestina ketika sudah merasa, ya Allah, mereka mulai menyerang, tapi tiba-tiba mundur. Mereka bingung. Hah? Mereka mundur. Dikonfirmasi lagi, kenapa? Ada pasukan berwarna baju putih katanya melemparkan pasir. Subhanallah. Siapa ya? Hah? Malaikat. Oke, kamu namanya siapa? Fauzan. Kelas berapa? Kelas 5. Mana teman-temannya kelas 5? Wih, kompak sebelah sana semuanya. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Benar kan? Oke, siap. Kisah yang ketiga. Siap? Siap? Tangannya ke atas. Lemes. Kasih makan. Tangannya ke atas. Tangan ke samping. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Siap? Oke. Kisah yang ketiga. Ada seorang kakak beradik lagi jalan berdua nih, kata adiknya, kakak, nah jangan diketawain, kan aku lagi jadi mana-mana. Jangan diketawain. Jangan diketawain. Kalian lagi mau cerita, emang suaranya kan ceritanya anak-anak. Kita udah bilang ada 2 kakak beradik. Ya kan ya? Iya, aku. Ya. Stop dulu. Kan tadi kalian udah bilang, kalian mau cerita ada 2 kakak beradik. Yang satu adiknya masih kecil, satunya kakaknya, ya kan?
Kakak, Iya dek. ayo kak, kita harus cari minum. Soalnya aku dari kemarin belum minum. Masya Allah, kamu belum minum dek? Iya, kakak udah. Belum. Adik-adik, salah satu kesulitan saudara-saudara kita di Palestina adalah mendapatkan air bersih. Sama Zionis Israel, semua sumber air yang ada di Palestina itu dijadikan tidak layak untuk dikonsumsi, tidak bisa untuk diminum. Bagaimana caranya? Kalau ada sumur, sama mereka suka dikasih racun. Jadinya nanti kalau masuk ngambil air itu perut saudara-saudara kita tuh sakit. Bahkan kalau lagi gak ada racun, sumur, sungai yang layak untuk bisa diambil gitu, itu dilempari dengan bangkai binatang. Kalau nggak bangkai binatang tuh mereka temuin, wah ini ada anjing lagi lewat nih, ditembak mereka. Anjingnya mati nih, terus ditaruh di sumur. Nah, saudara-saudara kita melihat ada anjing di situ, maka akan minum airnya nggak? Itulah salah satu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kesulitan untuk mendapatkan air untuk dikonsumsi, untuk minum, ya. Nah, dua kakak beradik ini mereka berjalan. Ayo kakak, kita berangkat. Ya kan, ayo kita keliling yuk. Siapa tahu nanti ada yang memberikan kita bantuan. Dengar-dengar di sana ada posko yang memberikan bantuan air supaya kita bisa kasih sama kakek kita. Iya boleh kak, ayo kak. Mereka berdua jalan. Tapi adik-adik, ketika mereka sedang asik jalan, minggir. Ya, biasa aja minggir. Oh enggak. Mereka jalan nih. Tiba-tiba melihat adik kecilnya yang tadi ajak untuk mencari air minum, tiba-tiba dia mukanya memerah karena dia melihat ada tentara Zionis Israel kurang lebih 4 atau 5 lagi jalan nih, lagi bercanda. Kakaknya juga lihat mereka asik-asikan bercanda, tapi tentara Zionis Israel itu mau tahu nggak? Mereka kalau misalkan masuk ke dalam daerah yang bagi mereka berbahaya, Zionis Israel itu pakai pakaiannya tuh lengkap, rompi anti peluru supaya nggak bisa ditembak, pakai helm yang ada kameranya, ya kan? Bawa senjata. Nah, dua kakak beradik ini langsung berjalan dan melihat, dan mereka saat itu langsung diam, terutama adiknya yang tadi mukanya memerah. Dia langsung berkata dalam, ada tentara Israel, Zionis. Kakak, iya dek. Mereka lagi bercanda kan? Iya. Kakaknya nggak tahu, tiba-tiba adiknya ngambil batu, dilempar sama dia. Kena salah satu tentara. Kakaknya yang melihat, adik, kamu lempar batu? Biarin aja. Kenapa dia sampai marah? Karena ayah sama ibunya adalah korban dari serangan tentara Zionis Israel. Dia sudah tidak punya ayah dan ibu lagi, makanya dia marah. Tapi tentara Zionis Israel ini ketika melihat ada temannya satu kebetulan kena batu di kepalanya, padahal masih kena helm nih, masih pantulan helm, nggak sakit ya, dikit sih sakit itu benar gitu kan. Mereka melihat kedua anak kecil itu langsung marah.
Adik-adik, tentara Israel, Zionis Israel itu pengecut. Sama anak kecil saja mereka berani untuk menyakiti. Saking pengecutnya. Coba bagi adik-adik, kalau orang dewasa melawan anak kecil pantas tidak? Pantas tidak? Anak orang dewasa memukul anak kecil, pantas tidak? Itu yang dilakukan sama Zionis Israel. Mereka melakukan cara apapun untuk bisa menyakiti saudara-saudara kita di Palestina. Akhirnya nih, tentara itu langsung, anak kecil itu tuh, berdua. Langsung mereka, kejar. Mau mereka sakiti. Dari yang tadinya bercanda, pikirnya mau bercanda lagi nih sama dua anak ini. Mereka Zionis Israel saking jahatnya berpikir untuk menyakiti mereka saja, itu dengan alasan bercanda. Mereka kejar, kakak sama beradik langsung, adik, kita dikejar, lari mereka berdua lari. Oh, berempat itu atau berlima, belok ke kanan, lewatin gedung yang tinggi. Ayo dek, ke belakang. Kenapa dek? Kejar lagi. Belok lagi melalui gang-gang dari bangunan-bangunan yang hancur. Coba sembunyi. Gak ada tempat sembunyi, nengok lagi ke belakang. Adek, masih dikejar, lari lagi. Kemanapun mereka lari itu selalu dikejar. Sampai akhirnya nih di sebuah tempat ada kayak perempatan jalannya. Jadi ada yang lurus, ada yang begini, gitu kan? Di sini ada gedung, mereka belok ke kanan. Pas belok ke kanan mereka melihat, kakak, aku udah capek kak, itu udah tempat sembunyi. Iya kakak juga udah capek, kakak udah panas lari terus. Ayo kak, kita sembunyi. Sembunyinya itu tempatnya tidak layak. Mereka hanya sembunyi, dan kalau misalkan hanya berada di situ, tentara Israel maju sedikit pasti kelihatan. Tapi mereka sudah lelah, mereka sudah tidak sanggup untuk berlah. Akhirnya memutuskan, udah kak di sini kak, udah kak. Oh, tentara Israel datang di perempatan nih. Kata yang satunya, stop. Ya, dulu. Lihat kiri kanan. Ada yang aneh ini. Kata yang satunya. Karena mereka ketakutan. Kenapa? Tempatnya sepi sekali. Jangan-jangan anak itu adalah pancingan untuk kita. Masa sih? Coba salah satu. Periksa. Mereka takut nih. Sejatinya Zionis Israel, tentaranya itu takut untuk berperang bersama saudara-saudara kita di Palestina. Adik-adik mau tahu nggak faktanya? Faktanya Zionis Israel itu mewajibkan semua anak mudanya ikutan wajib militer, harus masuk jadi tentara. Tapi kebanyakan dari mereka itu banyak yang tidak mau karena takut. Mereka banyak yang melakukan untuk membuat cacat dirinya. Misalkan kakinya ditembak sendiri. Kenapa sebenarnya ditembak sendiri? Supaya nggak usah ikutan militer. Karena kan bilang saya cacat, nggak bisa ini. Nah, sebenarnya mereka itu adalah semua Zionis Israel itu adalah orang-orang pengecut. Buktinya setiap serangan mereka berarti dalam pasukan yang banyak, betul nggak? Tapi tetap aja nanti dijaga stop. Nah, jadi mereka ketakutan ya adik-adik. Pelan-pelan, kamu maju. Kata siapa? Saya. Iya kamu maju. Gitu. Tenang. Pelan. Lihat kiri, lihat kanan. Enggak. Kaget ya? Maaf ya. Dia kaget, dia takut. Tiba saatnya di perempatan jalan, sebelah kanannya itu ada dua anak yang lagi sembunyi.
Dia nengok ke samping, ke kiri sini dia, nggak ada. Ke depan nggak ada. Ke samping. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Dilihatin sama dia. Akan kasih informasi nggak ya? Balik dia ke teman-temannya. Mana anaknya? Nggak ada. Akhirnya mereka udah lari jauh. Tapi temannya bingung. Tadi dia kaget nih lihat tuh. Kamu tadi kenapa lihat ke situ? Ada anak itu? Nggak ada. Terus yang kamu lihat siapa? Cuma orang. Orang? Siapa? Bapak-bapak pakai baju putih. Mereka anak berdua yang lagi di situ sembunyi kan dengan pembicaraan. Mereka kaget. Masya Allah. Adek, ya kakak. Mana orang baju putih? Tidak tahu mereka. Nggak ada. Kata tentara nih salah satunya. Yakin nih nggak ada. Udah nggak ada, balik. Cuma orang baju putih tadi. Dia pasti juga gak akan menyembunyikan anak itu. Karena saya sudah lihatin supaya dia takut. Dia nggak takut. Kamu gimana sih? Udah, yuk. Adik-adik. Tentara Israel itu melihat ada orang yang pakai baju putih. Tapi dengan cara seperti itu ternyata dua anak itu jadi terlindungi, tidak jadi disakiti, tidak jadi dijadikan mainan sama tentara Zionis Israel. Siapa ya? Hah? Siapa? Sudah sini malaikat lagi. Ini siapa? Oke. Wallahu a'lam. Kita mungkin tidak bisa menebak-nebak siapakah orang yang ada di balik baju putih tersebut, baik yang ada di ambulans, baik yang ada di dalam medan pertempuran yang melemparkan pasir, betul kan? Baik yang melindungi dua orang tanah tadi yang pakai baju putih, ya kan? Kalian akan bisa menjawabnya kira-kira siapa? Malaikat ya? Karena makhluk Allah itu adalah apa saja? Malaikat, manusia, siapa? Nabi, ya Nabi kan bukan manusia. Hewan, tumbuhan, iblis, ya kan? Makhluk ciptaan Allah. Ya kan? Ya iblis kan kemenangan setannya. Nah, baik adik-adik, tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, adik-adik, kalau kita menelusuri makhluk yang diciptakan Allah yang kemungkinan bisa